أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله الذي لا نبي بعده ما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. Maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, innal ulama warathatul anbiya. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, para kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para sahabat hamba yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh berkah ini kita akan membahas tentang seorang ulama di dalam Islam yang mempunyai pengaruh besar bagi dunia Islam, dan bahkan bukan hanya dunia Islam, juga dunia Barat, di dunia ini secara umumnya, yaitu seorang yang biasa kita kenal dengan nama Ibnu Sina. Ibnu Sina, atau bahasa Latinnya ataupun bahasa Baratnya dikenal sebagai Avicenna. Avicenna ini, ya, beliau hidup di antara tahun 980 sampai 1037. Umurnya tidak terlalu tua, tetapi dahsyat beliau ini adalah seorang penulis, ya, beliau ilmuwan yang handal, hobi menulis, ya. Beliau menulis lebih dari 400 buku yang ditulis sama beliau. Ada risalah-risalahnya, ada jurnal yang biasa beliau tulis, ya. Begitulah seorang Ibnu Sina. Nah, mari sama-sama kita pelajari tentang kehidupan Ibnu Sina ini, dan kita pelajari tentang ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Ibnu Sina ini. Kok bisa dia mengarang sampai 400 buku lebih, ya. Dikatakan bahkan sampai 450 buku. Nah, dan ada yang dikenal, sudah masyhur di seluruh dunia. Nama bukunya Al-Qanun fit Tibb. Al-Qanun fit Tibb. Jadi Ibnu Sina ini, beliau ilmuwan, ya, ulama, jelas. Beliau masih kecil sudah hafal Quran, umur 10 tahun. Banyak ilmu agama yang dipelajari, ilmu fikih, ilmu tafsir, ya, kemudian usuluddin, jelas, ya, akidah, ya, kemudian ternyata beliau juga mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu sains, yang beliau pelajari, ya, diantaranya juga adalah ilmu tentang kedokteran, ilmu kedokteran. Beliau juga adalah seorang filosof atau filsuf. Nah, beliau seorang filsuf yang filsafat Ibnu Sina ini sebagai rujukan juga, ya, sebagai rujukan di kalangan Barat, bahkan apalagi di kalangan Islam, ya. Kaum muslimin dan muslimat serta para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka mari sama-sama kita lihat kehidupannya dulu, ya. Kita lihat kehidupannya seorang Ibnu Sina, ya. Beliau bernama Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, ya.
Jadi Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Jadi ternyata bin Sina itu nama kakeknya, ya. Karena nama beliau adalah Abu Ali Al-Husain, ya, Abu Ali Al-Husain. Nama bapaknya Abdullah dan nama kakeknya Sina, dan beliau terkenal dengan Ibnu Sina. Nah, jadi dari nama kakeknya. Jadi Abu Ali Ibn Abdullah bin Sina ini, ya, asal nenek moyangnya dari Persia. Beliau lahir di Afshahnah di tahun 980 tadi kita sebutkan di awal, ya. Beliau lahir di Afshahnah. Afshahnah itu daerah yang dekat dengan Bukhara. Ya, kita lebih kenal kalau kita sebut Bukhara ini adalah Imam Al-Bukhari. Ya, Imam Al-Bukhari. Kalau sekarang itu wilayahnya, walaupun dulu masih masuk Persia, ya masuk Hamadan, ya. Hamadan Persia. Kalau sekarang sudah masuk negara Uzbekistan, ya, Uzbek. Kalau kita selalu panggil Uzbek. Ini di Uzbekistan. Nah, nama kotanya Afshahnah. Jadi Ibnu Sina lahir di sana pada tahun 980. Jadi Ibnu Sina dari kecil, ya, beliau sudah dilahirkan di keluarga yang berilmu, ya. Orang tuanya sudah sarjana. Jadi pada zamannya, ya, Ibnu Sina itu dilahirkan pada zamannya ayahnya sudah sarjana. Ayahnya ini bekerja di pemerintahan, ya, bekerja di pemerintahan di Afshahnah itu, ya. Beliau adalah salah seorang birokrat di Afshahnah itu. Nah, kaum muslimin dan muslimat, Ibnu Sina seperti yang kita katakan tadi, beliau itu mengarang buku lebih dari 400 buku. Bahkan dikatakan 450 buku, ya. 450 buku. Banyak sekali buku-buku karangan beliau, bukan hanya tentang kedokteran yang beliau masyhur dengannya, tetapi juga berbagai macam ilmu yang beliau tulis. Jadi kalau sekarang saya selalu katakan, kalau orang mau jadi guru besar, jadi profesor di perguruan tinggi, ya, jadi di perguruan tinggi manapun, dia harus punya ilmu yang linear dari bawah ke atas, ya. Dari jenjang S1-nya hukum, S2-nya hukum, S3-nya hukum, maka baru dia bisa jadi profesor, baru bisa jadi guru besar. Tapi kalau S1-nya hukum, S2-nya manajemen, S3-nya agama, ataupun budaya, ataupun yang lainnya. Ini dari S1, S2, S3 tidak linear, tidak nyambung, ya, keilmuannya, maka dia tidak akan bisa menjadi profesor. Walaupun dia bisa bergelar doktor, tapi dia tidak bisa menjadi guru besar di perguruan tinggi. Nah, kalau ulama dulu, ya, kalau orang-orang dulu, ya, itu bukan hanya satu ilmu yang ditekuni, tetapi berbagai macam ilmu, ya. Termasuklah Ibnu Sina ini, ya. Ibnu Sina ini selain daripada dia dari kecil sudah dididik agama oleh orang tuanya, kemudian bahkan di umur 10 tahun saja sudah hafal Quran, ya. Setelah mempelajari ilmu agama, kemudian beliau juga mempelajari ilmu yang lainnya. Beliau juga ahli filsuf,
beliau juga ahli kedokteran. Ya, bahkan di ilmu kedokteran ini dipakai bukunya sebagai buku yang diajarkan di perguruan tinggi di barat. Bayangkan, subhanallah. Itulah Ibnu Sina. Jadi Ibnu Sina dia juga merupakan seorang filsuf, dia ilmuwan, dia dokter, dan dia juga penulis aktif. Subhanallah, bisa sampai 450 buku. Jadi di tahun 980 Masehi, ya, pada zaman tersebut konon ceritanya, ya, ilmuwan-ilmuwan itu banyak menerjemahkan teks-teks ilmu, ya, teks-teks ilmu yang diterjemahkan dari Yunani, ya, dari Yunani, dari Persia, dari India, ya. Jadi banyak ilmu-ilmu diterjemahkan dari ilmu-ilmu pengetahuan diterjemahan dari Yunani, dari Persia, dari India. Nah, teks Yunani gitu, dari zaman-zaman Plato, ya, dari zaman Plato, ya, jadi zaman Aristoteles, ya, kemudian itu banyak sekali diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada waktu itu. Nah, jadi termasuklah Ibnu Sina ini, ya, Ibnu Sina ini adalah orang-orang yang terpengaruh ataupun berpengaruh dari ilmu-ilmu yang diterjemahkan dari Yunani. Ya, mereka, ya, banyak yang mempelajari, ulama-ulama dulu banyak yang mempelajari ilmu-ilmu sains awalnya dari Yunani, ya, dari Yunani, kemudian dikembangkanlah di dunia Islam, kemudian justru malah booming, ya, termasuklah ilmu kedokteran tadi. Ibnu Sina itu selalu mempraktekkan, belajar dengan mempraktekkan dulu, ya, mempraktekkan, kemudian apa yang ditemukan tentang ilmu yang dia dapat, ya, khususnya tentang kedokteran tadi, ya, bagaimana mau mengobati satu penyakit ini, ya, dia akan praktekkan langsung, ya, kemudian dia akan mencari penawarnya, obatnya, ya, akan mencari penawar ataupun obatnya. Begitu juga dengan ketika dia mulai membedah, ya, membedah. Ilmu bedah ini pun itu dipelajari oleh Ibnu Sina dan dipraktekkan langsung. Ya, begitulah Ibnu Sina. Nah, singkat cerita, pada zaman dinasti Sumaid, dinasti Sumaid ini di bagian timur Persia, ya, di bagian timur Persia, tepatnya tadi di wilayah Khurasan, begitu juga ada dinasti Buyid, itu di bagian barat Iran, ya, di bagian barat Iran dan Persia, ya. Ini dua dinasti ini sangat mendukung pada zaman itu tentang perkembangan keilmuan ini, ya. Jadi di zaman itu dinasti Samanid atau dinasti Samaniyah di Bukhara dan Baghdad termasuk menjadi pusat budaya dan ilmu pengetahuan dunia Islam pada waktu itu. Nah, kenapa? Karena tadi kita katakan banyak mengadopsi ataupun menerjemahkan buku-buku sains, buku-buku ilmu pengetahuan dari Yunani, dari Persia, dari India. Dari bahasa itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Termasuklah ada ilmu-ilmu filsafat di sana, ya, ilmu fikih juga, ada ilmu kalam, ya. Pada waktu itu sangat berkembang, ya, berkembang pesat. Maka ada ulama-ulama yang terkenal dengan filsafatnya, ada Al-Farabi, ada Ar-Razi, ya. Semuanya mereka ilmu-ilmuwan yang terkemuka pada zamannya. Nah, kemudian kita lihat Ibnu Sina, ya,
flashback sedikit, Ibnu Sina ini tadi lahir 980 Masehi tadi di Afsana. Ya. Afsana ini sebuah desa lah, kalau kita katakan dekat Bukhara. Ya. Sekarang kalau kita kenal negaranya adalah negara Uzbekistan. Ya. Nah, itu ibu kota dari Samaniyah. Maka tadi kita katakan ada dinasti sana Samaniyah. Nah, jadi Samaniyah itu sebuah dinasti Persia, ya, Persia di Central Asia, ya, the Greater of Khurasan, ya, Greater of Khurasan. Nah, si Ibnu Sina ini punya ibu namanya Satareh, ya, namanya Satareh. Nah, Satareh asalnya dari Bukhara, ya, asalnya dari Uzbekistan tadi. Kalau ayahnya Abdullah, nah ini adalah orang Ismaili. Tadi yang dihormati, beliau sarjana dari Balkh, Balkhan kalau kita katakan Balkh. Jadi sebuah kota yang penting di kekaisaran Samanid. Sekarang dikenal dengan provinsi Balkh, yaitu kalau negara sekarang disebut negara Afghanistan. Nah, Afghanistan. Ayahnya tadi seperti kita katakan di awal juga adalah bekerja di pemerintahan Samanid tadi, dinasti Samanid di desa Kharmasain. Ya, kekuatan dari regional orang-orang ahli sunnah wal jamaah Sunni pada waktu itu. Ya. Kemudian setelah 5 tahun Ibnu Sina lahir pula adiknya namanya Mahmud. Ya, Ibnu Sina, ya, kita katakan di awal tadi beliau sudah menghafal Al-Quran sejak usia 10 tahun. Subhanallah. Ya, bukan hanya Al-Quran yang dihafal waktu 10 tahun itu, sastra-sastra Arab pun banyak yang syair-syair Arab banyak yang dihafal oleh beliau Ibnu Sina. Nah, kemudian menurut autobiografinya Ibnu Sina ini, selain dia sudah hafal Al-Quran sejak usia 10 tahun, beliau senang mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Di antaranya dipelajarinya ada ilmu aritmetika. Ilmu aritmetika India yang dipelajari oleh Ibnu Sina ini. Dari mana dia belajar? Dia belajar dari pedagang sayur asal India. Subhanallah. Ya. Jadi siapapun bisa menjadi gurunya. Ya. Selagi orang tersebut ada ilmu yang bisa dikorek sama Ibnu Sina, dipelajari sama Ibnu Sina, kemudian dipraktekkan, kemudian dia karang buku, dia buat buku. Ya. Nama gurunya pedagang sayur itu namanya Mahmud Masahi. Nah, maka dia belajarlah dari orang tersebut. Ya. Kemudian dia juga banyak belajar tentang kedokteran, bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dia banyak juga sambil mengajarkan kepada anak-anak muda. Dia juga belajar fikih. Fikih yang dipelajarinya itu fikih Imam Hanafi, ya, fikih Sunni, fikih ahli sunnah wal jamaah Imam Hanafi, dari seorang guru bernama Ismail Al-Zahid. Nah, kemudian ketika remaja, ya, Ibnu Sina mulai banyak berpikir, ya, berpikir, kemudian sampailah ke satu titik yang dia sedang pikirkan sehingga dia bingung, ya, yaitu dengan teori metafisik, ya, teori metafisiknya Aristoteles. Ini filsafat, ya. Teori metafisiknya Aristoteles, ya, dia tidak bisa mengerti tentang teori ini, ya.
sampai dia membaca komentar Al-Farabi berulang-ulang tentang teori ini, tapi dia juga tak paham, ya. Sampai 1 tahun dia ulang-ulang tak paham juga, ya. Akhirnya dia belajar filsafat. Dia belajar filsafatnya Al-Farabi, pendahulunya, filsuf pendahulu dari Ibnu Sina, namanya Al-Farabi, seniornya, ya. Kemudian dia belajar banyak, dia pelajari tentang komentar-komentar Al-Farabi di dalam filsafat, ya. Di mana ketika itu dia pun menemukan lebih besar lagi rintangan-rintangan, ya. Kemudian dia tinggalkan buku-bukunya. Nah, dia tinggalkan buku-bukunya. Kemudian apa yang dia lakukan? Pada waktu itu dia berwudu, kemudian dia pergi ke masjid, kemudian dia berdoa, kemudian dia mendapatkan hidayah, ya. Kemudian baru dia bisa menyelesaikan kajian-kajiannya, kebingungannya tadi terhadap ilmu yang sedang dia pikirkan tadi. Begitulah bertumbuh berkembang Ibnu Sina ini. Artinya tidak ada celah yang tidak dimasuki oleh ilmu, ya. Ada kesempatan untuk dia menuntut ilmu, langsung diambil, ya. Jadi artinya tidak ada kata waktu istirahat bagi Ibnu Sina ini. Tepatlah kalau dikatakan sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang filosof, sebagai seorang dokter, ya, dan ulama besar, ya. Karena dari kecil sudah hafal Al-Quran, ya. Karena memang orang-orang yang menghafal Al-Quran ini Allah akan berikan kemudahan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya, ya. Kemudian terakhir, ya, ketika dia dewasa, Ibnu Sina punya janji. Janji pertamanya Ibnu Sina itu adalah bahwa Amir Nuh yang kedua itu pernah berhutang kepadanya tentang pada waktu itu sedang ada penyakit berbahaya. Kalau bisa melakukan pemulihan terhadap penyakit berbahaya itu, ya, maka dia akan diberikan hadiah. Tapi Ibnu Sina pada waktu itu, ya, dia berhasil masuk ke kerajaan tadi, ke dinasti tadi, di tempat Amir Nuh kedua itu, maka dia punya akses untuk masuk ke perpustakaan milik dinasti, milik kerajaan. Maka karena dia berhasil mendapatkan akses untuk masuk ke perpustakaan kerajaan Samaniyah tadi, nah, ketika perpustakaan itu hancur, ya, terbakar, kemudian bahkan sempat Ibnu Sina tertuduh, ya. Ibnu Sina itu sempat tertuduh dia yang membakar katanya, tapi tidak, ya. Hanya dia tertuduh, ya. Kenapa? Karena Ibnu Sina sudah mempelajari semua ilmu-ilmu yang ada di perpustakaan itu. Begitulah kehebatannya Ibnu Sina. Dia mendapatkan akses untuk masuk ke perpustakaan kerajaan, tapi ternyata setelah dia pelajari semuanya ilmu-ilmu di perpustakaan kerajaan itu, perpustakaan itu bakar. Dan orang-orang pada waktu itu menuduh Ibnu Sina yang membakar perpustakaan tersebut. Nah, kemudian Ibnu Sina lalu kemudian mengembara, ya, ketika Ibnu Sina berusia 22 tahun, dia pun kehilangan ayahnya. Ayahnya meninggal ketika umurnya, ayahnya Abdullah meninggal ketika usia
Ibnu Sina 22 tahun. Ya, pada waktu itu pun dinasti Samaniyah pun sudah berakhir. Ibnu Sina tampaknya dia menolak tawaran Mahmud dari Ghazni dan menuju ke arah barat ke Urgench di Turkmenistan, di mana pada waktu itu wazir ini dianggap sebagai temannya, ya, yang memberikan uang saku bulanan, ya. Maka Ibnu Sina pada waktu itu karena kedekatannya itu dengan wazir tadi, akhirnya dia tidak mau menyusahkan, dan dia pun mengembaralah, dia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, dari distrik Nishapur, Merv, kemudian ke perbatasan Khurasan, kemudian ke Kabus, jadi ketemulah dia seorang penguasa yang murah hati di Tabaristan. Dirinya seorang penyair dan sarjana, di mana Ibnu Sina bisa mendapatkan suaka pada waktu itu, ya, sekitar tahun-tahun 1012-an pada waktu itu. Ibnu Sina pada waktu itu sudah mulai sakit-sakitan, ya. Kemudian Ibnu Sina bertemu dengan seorang teman, ya, yang membeli rumah dekat rumahnya, di mana Ibnu Sina belajar pada waktu itu, masih sempat dia belajar tentang logika dan tentang astronomi. Dengan astronomi pun Ibnu Sina mempelajarinya, ya. Jadi ada risalah-risalah yang ditulis oleh Ibnu Sina itu tentang logika dan astronomi tadi. Termasuklah pada waktu itu beliau membuat buku Canon of Medicine, Al-Qanun fit-Tibb. Canon of Medicine ini aturan-aturan main tentang kedokteran. Ada aturan-aturan tentang kedokteran. Disitulah dia mulai dikenal Ibnu Sina oleh kalangan barat. Kenapa? Karena bukunya dipakai di perguruan tinggi di barat, ya, termasuklah perguruan tinggi Islam, ya, khususnya di bidang kedokteran. Ya, akhirnya Ibnu Sina pun selain banyak menulis tentang yang lainnya, ilmu-ilmu yang lainnya, akhirnya di sisa hidupnya 10 atau sekitar 12 tahun Ibnu Sina menghabiskan dia menjadi pelayan Muhammad bin Rustam Dusmanziar. Nah, ini seorang pemimpin Kakuyid, dikenal juga sebagai Ala Ad-Daulah, juga sebagai dokter beliau. Di situ beliau juga sebagai penasihat sastra, beliau juga sebagai penasihat ilmiah, bahkan juga sebagai penasihat di bagian politiknya untuk kampanye-kampanye. Jadi tahun-tahun ini dia mulai banyak juga belajar tentang, di akhir-akhir hayatnya ini dia banyak belajar tentang sastra dan ilmu filologi, ya. Kemudian dia mulai sakit parah, ya, menyerang dirinya. Kemudian obat tidak dia ditemukan obat itu sehingga dia tidak bisa berdiri, ya. Padahal dia banyak mempraktekkan tentang kedokteran tadi, tetapi akhirnya pun di akhir hayatnya pun dia tidak bisa mengobati dirinya sendiri sampai dia tidak bisa berdiri. Dan akhirnya teman-temannya juga menyarankan agar dia untuk menenangkan dirinya, tidak usah panik, tidak usah
meneruskan cara hidupnya seperti ini yang berpindah-pindah. Kemudian ini akhirnya Ibnu Sina pun menolak, ya, menolak. Apa kata Ibnu Sina? Saya memilih umur pendek tapi penuh makna dan karya daripada umur panjang tetapi hampa. Nah, begitulah Ibnu Sina. Dia banyak menyesal sebelum akhir hayatnya. Semua barangnya diserahkan kepada orang-orang miskin, ya, dipulihkan keuntungan yang tidak adil, membebaskan budak, dan banyak baca Al-Quran setiap hari sampai akhir hayatnya. Kemudian dia meninggal di tahun di bulan Juni tahun 1037, usianya 58, di bulan Ramadan, dan beliau dimakamkan di Hamadan di Iran. Nah, inilah sekelumit tentang kisah sejarah biografi seorang ilmuwan yang menjadi inspirator bagi orang-orang yang ada di dunia ini, mau di barat maupun di dunia Islam, terlebih kita, ya. Jadi kata belajar di kepribadian Ibnu Sina itu tidak ada kata hentinya. Jadi belajar, belajar, belajar. Nah, dalam usia di 58 tahun bisa mengarang 450 buku. Subhanallah, sangat menakjubkan, amazing. Demikian, semoga bermanfaat. Ya, kalau pepaya sudah dibelah pasti sedap untuk dimakan. Kalau ada tersilap dan tersalah, mohonlah saya dimaafkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.